Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Jenis yang baru saja pindah ke sebuah sekolah asrama. Sebagai murid pindahan, Jenis mendapat banyak nasihat dari orang tuanya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Setelah sampai di kamar asramanya, Jenis mulai merapikan barang-barangnya. Ketika sedang beres-beres, seorang gadis bernama Andrea datang dan mengajaknya pergi berpesta. Namun, tak lama kemudian, teman sekamar Andrea, Sasa, memperingatkan Jenis agar berhati-hati karena terdengar rumor bahwa Jenis adalah murid bermasalah yang pernah menikam gurunya di sekolah sebelumnya. Malam pertama di asrama, Jenis sulit tidur karena masih beradaptasi. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan dan akhirnya sampai di atap gedung asrama. Di sana, ia mendengar suara langkah kaki dan langsung bersembunyi. Betapa terkejutnya Jenis ketika melihat Andrea dan Sasa terlibat dalam sebuah momen pribadi. Jenis yang penasaran malah menonton hingga akhirnya ketahuan. Ia berusaha berpura-pura tidak melihat apapun dan segera kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan ke kamar, Jenis bertemu seorang petugas keamanan bernama Mas Satpam yang sedang berpatroli. Melihat Jenis yang gelisah, Mas Satpam menenangkannya dan mengajaknya berbicara di atap. Mereka saling bertukar cerita, dan Mas Satpam mengungkapkan cita-citanya untuk menjadi seorang detektif. Setelah mengobrol, Mas Satpam mengantar Jenis kembali ke kamarnya. Namun, Jenis kaget saat melihat seorang pria keluar dari kamar sebelah. Mas Satpam menjelaskan bahwa hal semacam itu sudah biasa terjadi di asrama tersebut, karena dengan uang, apa saja bisa terjadi. Keesokan harinya, Jenis berkenalan dengan seorang cowok bernama Rian, yang ternyata satu geng dengan Andrea dan Sasa. Sasa tidak senang dengan kehadiran Jenis di sekolah, apalagi setelah insiden di atap. Ia pun mulai menyebarkan rumor tentang masa lalu Jenis dengan menunjukkan video ketika Jenis terlibat masalah di sekolah lamanya. Jenis merasa terpojok hingga seorang gadis berambut merah bernama Lexi muncul untuk membela dan menghiburnya. Lexi, yang terlihat sangat modis dan percaya diri, menjadi teman sekamar Jenis yang baru. Ia mengajak Jenis untuk pergi ke pesta malam dan bahkan memberikan gaun padanya. Meski awalnya canggung, Jenis akhirnya mencoba menikmati suasana klub malam. Lexi juga memberikan Jenis minuman yang membuatnya lebih santai. Namun, di tengah keramaian, Lexi tiba-tiba menarik Jenis keluar dari klub karena melihat mantan pacarnya, Kyo. Dalam perjalanan pulang, mereka tertangkap basah oleh Mas Satpam. Mas Satpam membantu membawa Jenis yang mabuk kembali ke kamarnya, sementara Lexi mencoba menggoda Mas Satpam. Hari demi hari, persahabatan antara Jenis dan Lexi semakin erat. Lexi mengajari Jenis cara berpakaian, bergaul, dan menarik perhatian cowok. Meski tampak ceria, Lexi menyimpan kisah kelam tentang hubungan abusifnya dengan mantan pacarnya, Kyo. Mendengar cerita itu, Jenis bertekad membantu Lexi melupakan traumanya. Namun, keadaan menjadi rumit ketika Kyo datang ke sekolah mencari Lexi. Jenis berusaha melindungi Lexi dengan berbohong kepada Kyo, tetapi ia mulai curiga terhadap Lexi setelah menemukan KTP yang menunjukkan bahwa nama asli Lexi adalah Jenny. Jenis merasa kecewa, tetapi akhirnya mereka saling berbagi perasaan dan semakin dekat. Mereka bahkan membuat tato yang sama sebagai simbol persahabatan mereka. Suatu malam, saat sedang berada di klub, Jenis melihat Lexi bermesraan dengan pria lain. Merasa cemburu, Jenis pergi meninggalkan klub, tetapi di luar, ia bertemu Kyo yang kemudian menyakitinya. Jenis pulang ke asrama dengan perasaan hancur dan semakin merasa kehilangan jati dirinya. Keadaan semakin buruk ketika ia melihat Lexi dan Rian tidur bersama. Jenis mulai berubah. Ia memotong rambutnya dan mengubah penampilannya agar terlihat seperti Lexi.
Ia bahkan mengadakan pesta besar untuk menarik perhatian, tetapi pesta tersebut gagal. Dalam keputusasaan,nya, Jenis kembali ke atap gedung dan bertemu Mas Satpam yang menasihatinya untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, ketegangan mencapai puncaknya ketika Jenis bersembunyi di lemari dan mendengar Lexi serta Rian berbicara tentang dirinya. Dalam kemarahan, Jenis menyerang Rian dengan gunting. Lexi yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi Jenis berhasil menemukannya. Mereka terlibat pertengkaran hebat hingga akhirnya Lexi meminta maaf dengan tulus. Jenis luluh, dan mereka berdua berpelukan sambil merencanakan cara untuk kabur dari sekolah. Saat Jenis menunggu Lexi di gedung olahraga, tiba-tiba Kyo muncul dan menyerangnya. Mas Satpam yang datang tepat waktu berhasil menyelamatkan Jenis. Akhirnya, Lexi kabur bersama Mas Satpam, sementara Rian meninggal, Jenis terluka parah, dan Kyo ditangkap oleh polisi. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya mencari teman yang baik dan tetap menjadi diri sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Nasa kulungan na. Hulaan mo, sino naging Malayan.